Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fradiska Putri Wahyuni dari kelas 2B dengan NIM 2302101046. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah ejaan yang ada di Indonesia. Ejaan adalah aturan menuliskan bunyi ucapan dalam bahasa dengan tanda-tanda atau lambang-lambang. Dapat juga dikatakan bahwa ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana menggambarkan lambang-lambang bunyi ujaran dan bagaimana interaksi antara lambang-lambang itu, pemisahnya, penggabungannya dalam suatu bahasa. Ejaan berbeda dengan mengeja. Mengeja merupakan suatu kegiatan melafalkan huruf suku kata atau kata, sedangkan ejaan adalah mengatur cara penulisan bahasa secara keseluruhan. Ejaan mengalami 7 kali perubahan, diantaranya adalah yang pertama adalah ejaan republik atau ejaan Suwandi, merupakan ejaan yang muncul karena adanya keinginan para cendekiawan dan budayawan Indonesia untuk melepaskan diri dari pengaruh kolonial Belanda terhadap bahasa Indonesia. Ejaan ini menjadi bukti nyata semangat para pejuang kemerdekaan Indonesia untuk membangun identitas bangsa melalui bahasanya sendiri. Contoh ejaan Suwandi adalah kata carita sekarang menjadi cerita dan kata tutup sekarang menjadi tutup. Ejaan selanjutnya adalah ejaan yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden RI meresmikan penggunaan ejaan baru, yaitu ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari penggunaan huruf kapital dan huruf miring. Disebut ejaan yang disempurnakan karena ejaan tersebut merupakan hasil penyempurnaan dari beberapa ejaan sebelumnya. Contoh ejaan yang disempurnakan adalah yang pertama, jarum menjadi jarum, cut menjadi cut, nyata menjadi nyata. Selanjutnya adalah ejaan Melindo. Ejaan Melindo adalah ejaan hasil kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1959. Harapannya ejaan Melindo dapat mulai digunakan sejak Januari 1962 di Indonesia. Namun karena adanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia sedang tidak baik, maka penggunaan ejaan Melindo pun gagal diberlakukan. Contoh ejaan Melindo adalah sejajar menjadi sejajar, menanam menjadi menganga. Selanjutnya adalah ejaan pembaharuan. Pada tahun 1957, Profesor Prijono dan Alfianus Katoko bersama panitia lainnya merancang sistem ejaan bahasa Indonesia baru yang disebut ejaan pembaharuan. Terbentuknya ejaan pembaharuan merupakan hasil keputusan dari Kongres Bahasa Indonesia II di Medan, Sumatera Utara. Akan tetapi, hasil kerja itu tidak pernah diumumkan secara resmi sehingga ejaan pembaharuan belum pernah diberlakukan. Contoh ejaan pembaharuan adalah santai Y menjadi santai, harimau W menjadi harimau. Selanjutnya adalah ejaan Van Ophuijsen, adalah ejaan yang pernah digunakan pada zaman kolonialisme Belanda. Ejaan Van Ophuijsen dirancang oleh Van Ophuijsen, seorang ahli bahasa dari Belanda bersama dengan 2 pakar bahasa dari Melayu, yaitu Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Ejaan Van Ophuijsen sendiri merupakan hasil dari penggabungan ejaan Latin dengan ejaan Belanda. Setelah rancangan ejaan selesai dibuat, ejaan Van Ophuijsen diresmikan oleh pemerintah Belanda pada 1901 dan digunakan selama 46 tahun. Contoh ejaan Van Ophuijsen adalah jang menjadi yang, saja menjadi saya. Selanjutnya adalah ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Bisa dibilang ejaan LBK adalah lanjutan dari ejaan Melindo. Panitianya juga campuran dari Indonesia dan Malaysia yang dibentuk pada tahun 1967. Isinya pun tidak jauh dari ejaan yang disempurnakan, hanya berbeda di beberapa kaidahnya saja. Huruf vokal pada ejaan ini terdiri dari A, I, U, E, O. Contohnya dari ejaan ini adalah kata ekstra menjadi ekstra, kata guerilla menjadi gerilya. Ejaan yang terakhir adalah ejaan bahasa Indonesia. Ejaan baru ini diresmikan karena perkembangan pengetahuan teknologi hingga seni sehingga pemakaian bahasa Indonesia juga semakin luas. Ejaan EBI menyempurnakan EYD terutama pada penambahan difotong, penggunaan huruf kapital dan cetak tebal. Contoh ejaan ini adalah Jenderal Kancil, huruf kapital.